Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Hakikat Fonologi Bahasa Indonesia untuk memenuhi mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Evi Ika Febriandari MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Muntaza. Saya Ayun Masfufah. Saya Istik Karunia Putri. Saya Rifki Lilwafa. Hakikat fonologi. Fonologi merupakan ilmu mengenai pembendaharaan bunyi-bunyi dan penggunaannya. Fonologi sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bidang ilmu fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata asal kata fonologi. Secara bahasa sederhana terdiri dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Dalam bahasa Indonesia, istilah fonologi merupakan turunan kata dari bahasa Belanda yaitu fonologi. Adalah beberapa istilah lain yang berkaitan dengan fonologi, antara lain fona, fonem, vokal, dan konsonan. Fona adalah bunyi ujaran yang bersifat netral atau masih belum terbukti membedakan arti. Sedangkan fonem adalah satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Variasi fonem, kata pengaruh lingkungan yang dimasuki oleh alveolum. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf, yaitu fonem berbeda dengan huruf. Variasi ini terdiri dari vokal, konsonan, diphthong, vokal rangkap, dan klusur konsonan rangkap. B. Fonetik. Fonetik yaitu ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap. Berdasarkan proses kejadian bunyi bahasa tersebut, fonetik dibagi menjadi 3 jenis, yakni 1. Fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Contoh fonetik artikulatoris adalah pelafalan bunyi pada anak kecil yang belum bisa mengucapkan huruf R, maka akan terdengar seperti L. 2. Fonetik akustis. Fonetik akustis mempelajari bunyi bahasa sebagai gejala fisis yang berupa getaran udara. Contoh fonetik akustis adalah ketika kita memetik gitar, maka tali gitar akan bergetar, sehingga menyebabkan udara bergetar pula dan terjadilah bunyi yang dapat kita dengar. 3. Fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Contoh fonetik auditoris adalah ketika kita mendengar pembicaraan dari seseorang dalam kondisi bising, maka antara yang diucapkan oleh pembicara dengan yang kita dengar terkadang berbeda. C. Fonemik. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dapat juga dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang signifikan. Contoh pada kata bubuk, bentuk yang sangat kecil, halus, dan kering dari materi padat, dan kata pupuk, material yang ditambahkan pada tanaman. Perbedaan bunyi B dan P pada posisi atau urutan yang sama dapat mengubah makna kata. Inilah yang dikaji oleh fonemik. Pada huruf B dan P, cara pelafalannya kan hampir sama. Nah, misal kita akan mengucapkan huruf B tapi salah pelafalan menjadi huruf P, maka hal itu akan mempengaruhi makna kata tersebut. Realisasi dan variasi fonem. Realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem, dan ada beberapa jenis realisasi fonem, yaitu realisasi vokal dan konsonan. Selanjutnya adalah variasi fonem. Variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam suatu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya.
Variasi fonem disebut juga variasi alofonis, yaitu alofon atau realisasi fonem dalam suatu lingkungan. Variasi bebas adalah variasi fonem yang tidak mengubah makna pada suatu lingkungan tertentu. Variasi bebas dapat terjadi karena ketidaksengajaan atau karena dialek. Grafemik. Jika fonem itu bersangkutan dengan bunyi, maka grafem bersangkutan dengan huruf. Fonem berada dalam wilayah bahasa lisan, sedangkan grafem berada dalam wilayah bahasa tulis. Representasi tertulis kedua ini seringkali sama. Contohnya yaitu grafem E dapat mewakili fonem E, seperti pada kata sore. Sebaliknya, fonem F bisa pula dinyatakan dengan dua grafem yang berbeda, yaitu F dan V, seperti pada kata fajar dan visa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.